saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman. Mimbar selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada hambanya. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji menyembah-Mu. Dan hadirat-Mu melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur dan kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan, urapi secara khusus lidah bibir hamba-Mu. Apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, biarlah itu memberkati, mengingatkan setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, kuasai dengan Roh Kudus ruangan ini. Dan segala kuasa apapun yang hendak mencuri kemuliaan-Mu di tempat ini, kami perintahkan keluar dari tempat ini, terlebih dari hati pikiran setiap pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom. Mari silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Lama saya tidak hadir ke sini karena kondisi, ya, situasi dan kondisi setiap daerah tidak sama. Kalau saya sih tiap hari Sabtu ibadah, nggak ada istilahnya libur ibadah. Ya, saat gencar-gencarnya cuman dihimbau sama pengurus kampung, tolong boleh ya saya lepas maskernya ya, nggak enak rasanya. Jadi saya dihimbau, disuruh meniadakan ibadah sementara 3 kali aja, 3 Sabtu. Oke, siap. Setelah itu ibadah sampai hari ini pun kemarin ibadah. Jadi di tengah-tengah kampung, wah kalau di kampung sudah nggak ada yang mau pakai masker sekarang. Di daerah saya sana sudah jarang pakai masker, paling saya tuh kalau keluar pakai masker. Kalau selama di kampung olahraga jalan ya nggak pakai masker. Ketemu sama tetangga ya udah ngomong-ngomong biasa nggak pakai masker. Cuman kalau saya keluar pulang ya harus tetap jaga kesehatan dong.
Kalau kumpul, saya kan juga orangnya suka ngumpul sama komunitas kan. Saya punya komunitas. Jadi pulang ya, saya lepas baju, saya masuk kamar mandi, bersih-bersih sudah. Apapun malam pun saya harus mandi. Kalau enggak mandi saya enggak bisa tidur. Di kamar itu sudah enggak bisa masuk. Jadi saya harus bersih badan saya, ganti pakaian baru masuk. Nah, seperti itu ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua itu karena kebaikannya, bukan karena gagah dan kuat kita. Ya, saya bersyukur punya Bapak yang sungguh luar biasa hebatnya. Ya, dan puji Tuhan tadi itu saya kan berangkat 5:30 ya. Saya pikir waduh, saya lihat solar saya separuh, saya pikir saya itu paling nggak suka kalau di tengah jalan berhenti isi solar. Langsung saya penuhin, berangkat jam 6 tadi Mak ya. Di Wonokromo jam 6 loh. Waduh, ketir-ketir, wah ini pas mikir. Nah, ketir-ketir saya mikir, kok nanti pas macet tolnya. Tapi bersyukur ya, waduh lenggang. Semua mungkin banyak yang masih beribadah juga. Ya kan, ini kan hari besar juga. Jadi bersyukur lenggang saya masuk sini. Ya masih jam 7 kurang seperempat. Jadi saya sudah hadir di sini. Jadi puji Tuhan, semua itu karena kemurahan dan anugerah semata-mata daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya nggak lama-lama nanti dibatasin ya. Dibatasi kan 45 menit, 30 menit. Oke, siap. Saya langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak Bapak Ibu baca firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ayat 5, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Ayat 6a, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dan ayat 6b, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya mulai ayat 3 ya. Ayat 3 ini dikatakan demikian, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti mengalami persoalan masalah hidup ya. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, tidak seorang pun yang tidak pernah merasa khawatir. Ya. Di dalam dunia ini tidak ada hamba Tuhan pun, siapapun dia, pasti ada rasa khawatir. Khawatir di dalam apa? Di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena ekonomi, mungkin karena
rumah tangga karena pekerjaan. Sekarang kan banyak yang di PHK kan, diberhentikan, termasuk anak saya waktu masa pandemi itu juga diberhentikan. Bahkan ibadah pun sempat dilarang, tidak ada. Banyak hamba Tuhan yang mengeluh juga. Jangan dikira hamba Tuhan yang gede-gede itu nggak mengeluh. Mengeluh karena apa? Jujur, karena uang. Perpuluhannya hampir hilang semua. Ini saya waktu saya ini punya masalah, ya, punya masalah, ketemu waktu itu syaraf yang terjepit, ketemu dengan seorang yang bisa betulin. Aduh, nggak dipijit keras, enggak, cuma dimak-mak gini loh, ya. Dia cerita sama saya, wah begini bla 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 bla. Saya bilang, mosok sih Tuhan kita itu Tuhan yang memelihara kok, yang sanggup. Janjinya itu ya dan amin. Saya bilang gitu. Kenapa kok mesti begitu? Waduh, Bapak gak ero Pak. Dia bilang begitu, cuma saya diem aja. Wah, ya itu tergantung. Saya bilang begitu. Dah, saya gak mau ngerasani dosa. Jadi kehidupan kita, rasa takut, khawatir, itu juga menimpa anak-anak Tuhan. Bukan semua orang yang di luar sana. Terus anak Tuhan gak pernah khawatir, hamba Tuhan gak pernah khawatir. Siapa yang ngomong gitu? Saya jujur, saya ini khawatir. Saya ini takut mati. Ya, saya ini takut mati. Sama kan Daud ini juga begitu. Dia mengalami dikejar musuh-musuhnya. Bahkan juga anaknya sendiri mengejar dia, mau membunuh dia. Seringkali kita ini kalau kena masalah seperti itu, kita ini apa? Khawatir, ya, khawatir dan khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal tentang kekhawatiran itu firman Tuhan sudah menyatat semuanya untuk kehidupan kita. Ya, kalau kita mau baca di Injil Matius pasal 6 itu tentang kekhawatiran, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang kekhawatiran itu sudah ditulis sama Tuhan. Firman Tuhan sudah ada. Tapi banyak orang yang nggak sadar. Kalau kita mau lihat ya, kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang khawatir. Khawatir itu adalah rasa takut, ada was-was, ada apa itu rasanya. Nah, kalau sekarang ini istilahnya orang-orang muda itu galau, ya, bingung, ya. Saya juga ngalami khawatir, takut. Saya ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini semua karena kebesaran Tuhan, ya. Di Matius pasal 6 ayat 24, 25. Di situ katakan, kenapa kamu khawatir tentang hidupmu? Apa yang hendak kamu makan, hendak kamu minum, ya, hendak kamu pakai, ya kan? Hidupmu itu lebih penting daripada makanan, lebih penting daripada pakaian, ya kan? Kenapa kita itu selalu khawatir? Saya ini takut 3 tahun yang lalu. Nah, tema firman Tuhan hari ini, ya, saya beri tema kekhawatiran merugikan diri kita sendiri. Kekhawatiran itu merugikan Anda maupun saya. Saya yang ngalami, Bapak Ibu. Saya 3 tahun yang lalu, saya sudah disuruh operasi besar. Waktu saya ngadep ke anestesi, ya, itu dokternya bilang, mana keluarganya, istrinya mana, anaknya mana. Ini operasi besar loh, 6 jam. Bapak Ibu tahu, ini saya ini bekas operasi ini segini. Saya baru operasi 3 minggu. 3 minggu Jumat, Sabtu, Minggu. 3 minggu lebih 2 hari. Ini satu hal yang luar biasa, mujizat Tuhan.
Saya habis operasi 3 hari saya sudah bisa jalan. Saya minta kemampuan dari Tuhan. Khawatir, tadinya saya khawatir, takut mati, jujur. Saya sampai nunda 3 tahun. 3 tahun dengan alasan apa? COVID waktu itu 2019 saya didaulat untuk operasi. Saya takut, dengar itu 6 jam takut. Saya sudah tanda tangan, sudah daftar kamar operasi dan sudah mau operasi. Begitu Pak, hari mau langsung saya bilang, dok gak jadi dok, tak undur dok. Alasannya apa? COVID. 3 kali sampai 3 tahun. Dan waktu, kenapa sih saya kok khawatir, takut itu? Saya sendiri jujur, takut mati. Barang dengar terus dikirimin video sama teman saya, bahwa operasi itu tulang belakang tuh dibalik gini loh, mengurap gini. Tapi saya kan nggak tahu, tapi saya kan ada video dikirimkan, kan dari video itu ada, saya dikirimin sama teman saya, operasi tulang belakang. Pengerjaannya 4-6 jam. Ya, jadi saya takut mati, karena saya masih punya tanggung jawab, baik keluarga, kemudian penggembalaan. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku enggak mau, aku belum waktunya. Aku belum waktunya, aku enggak mau Tuhan. Tugasku belum selesai. Jadi seperti itu. Saya takut dihantui ketakutan saya ini. Takut apa? Takut mati. Jujur takut mati. Karena melihat proses. Tapi 2 bulan yang lalu, sebelum saya operasi hampir 2 bulan yang lalu, saya bilang kaki saya itu jalannya gini loh, aduh nggak enak ya. Nah, kok nggak enak? Kenapa kok nggak enak? Anak saya yang kedua yang memperhatikan saya, papa jalan ini kok pincang, kenapa Pak? 1,5 bulan yang lalu itu saya disuruh MRI lagi sama dokternya. Pak, MRI Pak. Nanti hasilnya bawa sini ya. Sudah 1 bulan datang, bilang, waduh Pak, berat ini Pak. Tak operasi Pak, tak benak no Pak ya. Nanti lah diterus no. Ibaratnya itu, Bapak di rumah ada tembok rumah ya, retak itu. Tembok yang retak itu menjalar, kan ke bawah, kan dari atas retak kan ke menjalar, yaitu menjalar. Jadi dokternya bilang gitu, saya sudah dapat berita gitu, saya sebetulnya takut, tapi saya berserah sama Tuhan. Tiap pagi saya doa minta Tuhan, dokternya diurapi, dipersiapkan, dokter anestesi, timnya, kamar operasi, obat-obatnya, semua saya doakan supaya dikuduskan. Dokternya diberi hikmat. Selama 1 bulan saya peperangan. Sebetulnya saya takut, tapi akhirnya saya mau melaksanakan. Ya serah ambek Tuhan, wes. Ya itu tadi, merugikan diri. Saya menunda 3 tahun, ternyata rugi, merantak ke bawah. Belum sampai total yang paling lumbar nomor 1. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Ini sudah merantaknya ke bawah. Kalau itu sampai pecah, kalau tembok pecah ya, saya nggak bisa jalan lumpuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi khawatir itu ternyata merugikan diri saya sendiri. Juga Anda yang khawatir berarti Anda takut, Anda nggak percaya apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ingat, Tuhan punya rencana. Yeremia 29 ayat 11. Rancangannya Tuhan tuh bagi kita itu indah, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu, saya operasi dan anak saya cerita dengan saya yang kedua, yang nunggoi saya, nunggu istri mamanya. Saya bilang, bantuin mamamu, maaf, istri saya juga habis operasi pendarahan otak,
2 tahun yang lalu, 2019 Mak ya. Ya 2019 juga. Nah, di situ dia nggak bisa berpikir berat. Saya bilang, nanti kalau ada apa-apa, kenapa anak tak suruh datang? Semua kerja. Satu ini yang dosen, ini yang bisa ngatur waktu. Ya wis Pak, tak jogone aku Pak, tak rewangane mama. Saya cuma bilang, nanti kalau suruh apa-apa mamamu nanti lemot, bingung. Saya yang khawatir mungkin karena operasi besar, darahnya tuh mungkin transfusi dan sebagainya. Nah itu kan bingung. Nah, tapi kalau ada anak satu kan bisa bantu. Dan waktu selesai kurang lebih 12:30. Semua yang masuk kamar operasi itu yang operasi juga balik. Saya kok gak digeledek-geledek keluar. Anak saya tanya, Sus, bapakku kok gak metu-metu Sus? Siapa namanya Pak? Bu, siapa? Pak Haryono. Itu ada sudah di ruang pemulihan, sudah. Ternyata saya dikerjakan gak sampai 4 jam operasi itu. Luar biasa. Harusnya 5 sama 4 yang dikerjakan 5, 4, 3. Sungguh luar biasa. Tuhan pakai dokter itu, saya dengar sebelum saya di bios, persiapkan alatnya untuk 3, 4, 5. Kaget saya. Padahal dokternya awal-awalnya kalau nurut rencana itu 4 dan 5 yang dikerjakan. Tapi ini ada ketambahan 3. Ini satu luar biasa. Tuhan kita itu kalau bekerja luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, gak usah khawatir. Bawa dalam doa, berseru kepada Tuhan. Saya berseru 1 bulan loh bergumul operasi besar ini. Ini saya ini pakai korset, Bapak Ibu. Dokternya bilang, saya tanya, Dok, saya boleh naik kendaraan agak lama? Boleh. Pakai korset tapi Pak ya? Oke. Saya pulang 3 hari, belum 3 hari, 3 hari, ya 2 hari, 3 hari. Saya sudah naik motor kok. Saya minta kemampuan sama Tuhan. Saya berani naik motor, tanya istri saya. Sampai bingung, kok numpak sepeda motor? Iya, gak apa-apa, bisa kok. Cuman saya gak berani naik moge. Tapi baru minggu yang lalu saya coba naik NMAX karena betulin kelistrikannya. NMAX yang dipakai anak saya kan tukar beat sama anak saya kan. Yang paling kecil, Pak udah jangan naik yang tinggi, Bapak naik yang rendah aja, yang kecil-kecil, berat ya. Tapi 1 minggu yang lalu, minggu yang kedua setelah operasi, saya keluar ke bengkel. Saya bilang, tinggal tuh motor, kamu bawa beat. Karena itu kan motor saya. Sirinenya, kenop-kenopnya, kelistrikannya tak betulin semua. Klaksonnya tak betulin semua, tak belikan baru, tak suruh pasang bengkel. Biasanya tak bongkar sendiri. Tapi karena saya nggak bisa terlalu duduk lama, ya jongkok dan sebagainya, duduk lama itu saya masih belum bisa. Tapi selama saya ibadah, selama saya melayani, saya selalu minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, dan Tuhan berikan itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan ini, baik kesehatan, sakit, penyakit, ya, rumah tangga, keuangan, pekerjaan, bisnis, gak usah takut. Kita tuh punya Allah yang luar biasa, Allah yang bertanggung jawab. Bahkan firman Tuhan pun katakan, segala kebutuhanmu, loh itu loh, Tuhan itu sudah sediakan. Tinggal melihat hidup kita ini bagaimana, kesetiaan kita kepada Tuhan itu bagaimana. Kalau kita setia menjalankan apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan itu, maka kita ini tinggal nunggu Tuhan. Kita angkat tangan, Tuhan buka tangan, turun tangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gak usah takut. Seringkali ketakutan itu merugikan diri kita sendiri ternyata. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita dibaca di Injil Matius tadi yang ayat 27, firman Tuhan katakan, yang ayat 27 ya, tolong
Injil Matius pasal 6 ayat 27. Firman Tuhan dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Namanya orang khawatir, takut, ya gak akan bisa maju. Selalu takut, belum dijalani sudah takut. Biasanya, aduh kok aku dagang iki payu tah. Wong belum tahu apa-apa sudah ngomong dulu. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu ucapkan itu akan terjadi. Makanya gak usah takut, dorong perang, belum perang sudah ketakutan mati dulu. Harusnya berani kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang menyertai kita, Allah Immanuel. Kenapa kita takut? Gitu loh. Gak perlu takut kalau kita memang itu benar. Kenapa mesti takut? Kita nggak salah, nggak perlu takut. Jalani aja, nikmati aja, syukuri. Itu semua Tuhan nyatakan. Dan firman Tuhan pun mengatakan, tidak satu pun janji yang tidak Tuhan tepati. Makanya baca firman supaya tahu. Kalau Anda nggak baca firman dengan benar yang berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, habis dari Kejadian balik lagi ke Wahyu, nanti Bapak Ibu pasti paham dan tahu ternyata Tuhan kita Yesus Kristus itu seperti ini loh, pribadi yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu kita harus sadar, di situ dikatakan ya, sehasta itu loh. Kalau kita khawatir boleh, namanya manusia ada yang khawatir, pasti khawatir. Saya hamba Tuhan aja khawatir, wedi mati kok karena operasi besar, iya kan? Tapi nyatanya Tuhan kita itu luar biasa. Saya itu loh, anak saya ini 6, saya itu menyelesaikan anak saya sudah saya kasih standar minimal kamu S1. Ya, saya sebagai hamba Tuhan kecil di kampung, ya jemaatnya kalau hadir semua sekitar 40, ya. Nah, kalau saat-saat ini paling datang 16, 18, kadang 20 lebih, ya, kadang hampir 30, kadang 10. Ya tetap ibadah saya. Ya, itu aja. Maaf kata. Ya, kalau hidup nurut persembahan gak nututi hidupnya. Persembahan berapa sih paling banyak? Sekarang aja puji Tuhan, kalau tanggal 6 didukuri 100, kalau tanggal 6, kalau tanggal tua di bawah rit. Karena apa? Banyak janda. Yang saya layani ini banyak janda, hidupnya dari anak putue. Yang masih muda itu ya nggak muda lah, usianya di atas 40-an, yang masih kerja ada. Dulu nggak ada perpuluhan, sekarang puji Tuhan ada perpuluhan. Semua Tuhan pelihara, nyatakan kok. Dan saya toh tetap bisa hidup, bisa menyekolahkan anak semua. Itu bukan karena saya pinter, enggak. Saya ini hamba Tuhan pedesaan kok. Saya tiap bulan itu sebelum COVID ke Malang Selatan, ke Kediri. Mesti tiap saya pelayanan 5 gereja, saya bawa teman-teman hamba Tuhan 5 orang, saya roll bulan ini di sini, gereja ini nanti tak roll gitu. Dan apa yang saya butuhkan, transportasi, akomodasi segalanya Tuhan sediakan. Iya. Dan saya nggak khawatir kalau Tuhan yang suruh pergi ya tak bawa, pergi saya. Saya pelayanan pergi. Nah, di situ Bapak Ibu khawatir ada. Saya ngingoni anak 6 sampai nyekolah sampai S1 itu biayanya berapa? Tapi jalannya Tuhan aneh. Apa yang nggak pernah dipikir, nggak pernah dilihat mata, nggak pernah dengar telinga, Tuhan sediakan dan Tuhan tuh nyatakan. Itu saya sudah ngalami. Kalau saya ngalami begitu, Bapak Ibu juga harus bisa mengalami, karena Tuhannya Yesus sama. Allah yang hidup. Bapak Ibu harus sadar. Bapak Ibu harus paham. Saya menyadari begitu.
puji Tuhan, anak-anak sudah selesai semua. Yang terakhir 3 tahun yang lalu ya, sudah lulus S1 di UPN. Anak saya yang bayar itu yang di UPN, yang 3 yang bayar, 2 yang bayar, yang 4 jalur beasiswa. Yang lulus UNAIR 3 anak saya, UPN 1, kemudian UNTAK 1, UNESA 1. Jadi yang 4 itu negeri, 5 yang negeri. UPN kan masuk negeri, ya kan? Yang swasta UNTAK tok, mulai S1 sampai S2. S2 saya nggak mau biayain. Cuma kalau butuh doa, butuh nanti bapakmu dapat berkat, tak kasih. Itu. Jadi Bapak Ibu, bahkan anak saya yang nomor 2 ini mungkin bulan September ya, Mak, berangkat ke Inggris, dapat beasiswa, diterima di 3 perguruan tinggi, di Australia 1, kemudian di Birmingham 1, Belanda ya kalau nggak salah, kemudian yang 1 di Inggris. Dia pilih yang di Inggris. Jadi ya puji Tuhan, saya bilang berangkat aja, apa yang kamu butuhkan Tuhan pasti sediakan, Tuhan buka jalan, asal kamu setia. Kuncinya itu setia dan taat, itu aja kuncinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kekhawatiran itu janganlah membuat kita ini terbelenggu ketakutan. Kekhawatiran yang kita ke depan, biasanya orang tuh khawatir nanti besok mangan opo ya. Ini yang hal-hal yang kecil aja. Kalau saya bilang besok makan apa? Makan nasi. Orang Indonesia makannya nasi. Ya, kecuali Indonesia bagian timur, nasi nggak bisa buat kenyang. Jagung yang buat mereka kenyang. Karena saya pernah pelayanan dari Indonesia Timur juga. Jadi saya keliling sampai NTT, hampir Atambua, hampir nyebrang ke Timor Leste. Waktu itu saya belum punya paspor, tapi setelah saya punya paspor, ada saya nggak bisa ke sana. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Janganlah kamu khawatir. Coba bilang kiri kanan, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir akan hidupmu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Kita punya Tuhan kok. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Dokter itu cuma dipakai sebagai sarana. Ya, Bapak Ibu, saya kasih tahu. Saya ini yang sudah ngalami. Saya pertama masuk kamar operasi dulu waktu tahun 80-an. Itu operasi appendix. Ya, gratis karena saya karyawan. Kemudian tahun 2021 saya diizinkan, tangan saya ini gini nggak bisa balik. Satu ini loh nyantol, nggak bisa balik, dicuklik gini baru balik. Saya tanya ke dokter ortopedi, makanya jangan suka dikletek-kletek, nggak boleh. Ya, terus dikipat-kipat no gini nggak boleh. Jadi gini aja loh, gini kan aja. Terus ini dioperasi, tapi nggak kelihatan. Sekarang bisa. Ini operasi pertama. Kemudian saya ini tensinya tinggi terus. Ya, tensinya tinggi terus. Dokternya bingung. Di treadmill saya. Saya takut. Waduh, dokternya bilang gini, Pak, ini biasanya ini 50% penyumbatan. Saya doa, nangis sampai Tuhan, adik aku mati, kok ya apa Tuhan? Apalagi dokter ini sudah menjas saya 50% penyumbatan. Tapi wah, puji nama Tuhan. Begitu saya masuk diperiksa itu, wah alat-alatnya itu TV. Saya setengah sadar. Terus habis diperiksa selesai, dokternya orang Muslim. Alhamdulillah Pak. Oh puji Tuhan, haleluya. Bapak bersih ternyata Pak. Tidak ada satupun sumbatan kiri kanan. Bersih semuanya. Dia sudah menduga sebelah kanan.
Wah, ini kalau penyumbatan terjadi kan di bypass. Orang kalau yang di bypass itu umurnya gak panjang. Nah, seperti itu. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Ternyata bersih semua. Wah, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, ketiga masuk untuk katerisasi. Keempat, saya pas bersih-bersih ngecat pinggirannya gereja itu, naik turun ke preset, jatuh. Ini kaki saya pasang 3 pen. Ya, sampai sekarang pennya masih ada. Saya nggak boleh jalan, operasinya pertengahan Desember. April dokter sudah baru menginginkan saya jalan. Tapi saya Februari, saya nggak pernah ibadah. Di rumah doa, di kursi roda. Tuhan bilang, kamu turun, sujud. Saya turun. Terus Tuhan bilang, berdiri. Saya coba berdiri, gak kuat. Untung di belakang saya ada kursi roda, langsung jatuh di kursi roda. Istri saya ibadah, anak saya ibadah di gereja. Saya di rumah sendirian. Tapi ada Tuhan yang nyertai saya, Allah yang Immanuel. Akhirnya saya berusaha berdiri, jalan sampai tak video. 10 meter PP. Rumah saya kan panjangnya 10 meter bangunannya. PP kuat. Wah, puji Tuhan bisa jalan. Minggu berikutnya istri saya pulang ibadah, saya coba sebelum pulang, saya maju mundurin metik itu beatnya anak saya. Oh, coba habis itu saya nggak tahu kalau dia pulang. Saya keluar. Mau kemana? Anak saya juga bilang, mau kemana papa? Ini lo nyoba sepeda motor, lo muter sebelah itu lo, muter gini aja. Besoknya bisa, berikutnya saya nyoba naik moge. Nah, ya itu, saya harus berani. Saya minta kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Kalau secara manusia saya nggak kuat, saya nggak bisa apa-apa. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, apapun yang terjadi, jalan hidup kita ini nggak usah kita takuti. Kita itu punya Tuhan, Allah yang selalu menyertai engkau dan aku, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar, makanya baca firman biar ngerti. Bahkan Bapak Ibu, janjinya Tuhan itu luar biasa. Kalau kita lihat di surat Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak Ibu itu pegang, itu yang bilang Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah ngelemprakno awak dewe. Mungkin kalau kita berharap sama orang, mungkin kita kecewa, kita bisa ditinggal. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita nggak usah takut. Kita punya Tuhan yang bilang, aku sekali-kali. Katakan sekali-kali itu berarti nggak meninggal sama sekali, nggak akan meninggalkan engkau. Engkau siapa? Anda dan saya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan juga ditambah lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Gak diumbar. Artinya kita ini selalu diperhatikan dengan Tuhan. Asal kita mau setia sama Tuhan, mau taat sama Tuhan. Kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, orang yang berbahagia, orang yang selalu merenungkan firman-Ku tuh siang dan malam. Dan orang itu akan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo jangan khawatir. Jangan khawatir. Kekhawatiran itu tidak akan menambahkan langkah hidup kita. Malah kekhawatiran itu kalau sudah mengintimidasi kepada hidup saudara, pikiran, hati kita, maka kita ini akan menjadi lemah.
kita ini akan menjadi lemah. Power, kekuatan yang dari Tuhan itu adalah firman Tuhan. Itu enggak nyata di dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya baik hal yang tidak baik, hal yang baik, hal yang susah, hal yang senang, hal sakit, penyakit, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, nikmati aja, bersyukur aja. Memang orang sering kali kalau saya lagi melayani seseorang, saya bilang, apa sih kok takut? Gak usah takut, hidup itu dijalani, nikmati saja, saya bilang begitu. Tapi dia bilang apa? Enak pendeta ngomong, aku loh dianggap pendetanya nggak ngelakoni. Saya lebih berat daripada kamu, proses saya ini lebih berat, menjalani kehidupan itu lebih berat, karena saya masih harus melayani orang lain, melayani rumah tangga, di rumah sendiri. Sedangkan Bapak Ibu seringkali kan cuma di dalam keluarga. Paling pelayanan ikut di gereja, ikut berdoa, ya toh, mengunjungi. Tapi kalau ada apa-apa, jemaat meninggal, yang bertanggung jawab siapa? Gembalai. Kalau laki ya yang memandikan. Kalau yang di rumah ya orang-orang kampung kan enggak dibawa ke tempat persemayaman, terus diserahkan ke biro jasa. Kalau saya enggak, sampai suatu saat, waktu itu 5 tahun yang lalu, orangnya matinya mekungkung, nahan sakit. Saya ada hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan itu bingung. Waduh iki apa? Digunting lambinya, didusi. Saya cuma tak pegang. Tuhan mohon belas kasih-Mu. Tuhan ini cek lemes, Tuhan cek bisa dimandikan, bisa dilepas bajunya, bisa tak pakai baju. Sebentar kemudian lemes orangnya. Sampai hamba Tuhan teman saya tuh bilang, loh mau mekongkong saya kok lurus. Ya kita minta tolong ambil Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, cuma itu aja. Keluarganya khawatir, ya apa iki, gak iso iki. Sudah Bapak Ibu tenang aja, anaknya, mantunya, cucunya podo geru-geru, wes ojo geru-geru. Tiba saatnya kita besok ya kayak gini. Makanya sebelum disembayangkan, sebelum dimandikan, mandi dewek, sembayang dewek. Betul enggak? Nah, saya ngomong salah apa salah? Apa betul? Betul. Maka dari itu Bapak Ibu, kita ini jangan terlalu takut, jangan terintimidasi dalam kehidupan ini dengan rasa khawatir. Karena khawatir itu merugikan dirinya sendiri. Contohnya saya ini loh 3 tahun tak tahan-tahan. Bukan berarti saya tidak percaya Tuhan. Gunanya dokter dipakai itu karena medis. Struktur tubuh kita ini kita nggak bisa apa-apa tuh. Ya memang bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi Tuhan bisa pakai dokter, sarana yang ada. Bapak Ibu tahu, Injil Lukas itu siapa? Dokter. Ya, yang nulis itu dokter Lukas. Zaman dulu tuh tabib, kalau sekarang ini dokter. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita ini sungguh-sungguh percaya totalitas ambil Tuhan. Bukan terus percaya terus diem aja dingin. Enggak, kita ya tetap berusaha. Karena firman Tuhan katakan kita punya iman, tapi kalau kita nggak pernah punya perbuatan ya buat apa? Nihil. Iman itu disertai dengan perbuatan. Apa yang Tuhan katakan ya dijalankan. Kalau enggak ya enggak bisa Bapak Ibu. Jadi itulah kasih setia Tuhan itu tidak pernah luntur. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga Bapak Ibu, kalau kita melihat banyak sebetulnya contoh yang di dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang mengalami penganiayaan, yang mengalami kekhawatiran hidup, bahkan sampai tidak makan,
saking khawatir gak mangan. Bukan puasa loh ya, tapi gak mood, gak ada selera. Mau makan kok rasanya gak enak, mau makan gak enak. Sampai Tuhan bilang, sudah bangun makan no. Nah, makan, kamu masih butuh perjalanan yang jauh. Hidup kita itu masih langkahnya jauh. Saya aja jujur saya ngomong, Tuhan kasih kesehatan sama kemampuan dengan saya. Saya mau hidup sampai usia 80 lebih gak apa-apa, bahkan sampai 100 tahun gak apa-apa, selama saya gak jadi kembangnya ben. Saya masih beraktivitas gak pikun. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, itulah firman Tuhan tentang kekhawatiran. Bapak Ibu gak usah takut. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Anda tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan Yesus tetap setia. Ya, saya tutup dengan satu ayat di Amsal pasal 12 ayat 25. Coba tolong Amsal 12 ayat 25. Firman Tuhan katakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kalau kita berkata-kata positif, khawatir terus omongannya positif, negatif, akhirnya bungkuk suwe-suwe, gak ada kekuatan, gak ada semangat. Tapi kalau perkataan yang baik menggembirakan, artinya yang membangun. Gak usah takut, kita punya Tuhan. Ayo kita bekerja, ayo kita lakukan ini. Itu semangati orang toh. Orang kalau dikasih semangat, loh saya waktu operasi ini loh, dua, yang satu masih anak muda usia 20-an, yang satu tua usia 70. Patah, dipen, kemudian dilatih, gini kertek, merotoli, umurnya itu ngumpul di siku sini. Akhirnya dioperasi. Saya bilang semangat. Nggak taunya itu teman, omnya teman saya, kakak angkat saya. Omnya kakak angkat saya. Tak semangati. Susternya tahu, yang sebelah juga, karena apa, main basket ketelikung ininya sobek, lututnya ini. Dioperasi juga. Saya semangati. Ya, saya semangati dia. Kemudian saya besoknya operasi. Semangat loh Pak. Bapak ini tukang motivasi orang-orang nih ya. Bapak juga semangat. Oh semangat, jos saya semangat. Saya bilang begitu. Jadi Bapak Ibu, ayo kita kalau memberikan semangat sama orang, kita pun jangan sampai khawatir yang berlebihan. Karena kalau khawatir yang berlebihan itu membuat kita nggak semangat. Lo yo tadi wong bungkuk, enak tak orang bungkuk? Nggak enak. Maaf kalau di sini ada orang yang ada gangguan tulang belakang, bungkuk. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo kita semangat. Ayo kita memberikan perkataan-perkataan yang membangkitkan sesamanya kita. Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya akhiri. Mari kita berdoa. Oh ya ramasyikin amantaka ya ramasyikira pataka ya ramasyikin. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau taburkan lewat hamba-Mu ini. Biarlah firman yang tertabur pagi hari ini jatuh di tanah hati yang subur. Firman itu bertumbuh, firman itu berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus yang membangkitkan setiap pribadi setelah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Engkau memberkati penggembalaan di tempat ini. Baik Ibu Gembala, Bu Debbie, semua pekerja, pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan, semuanya diberkati. Kesehatan rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, pelayanan mereka,
Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.